Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi agar anak tidak kecanduan HP. Dan bagaimana caranya HP itu memberi manfaat kepada anak-anak kita. Sebelum video ini saya lanjutkan, silahkan tekan subscribe dan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru yang bermanfaat untuk Anda semua. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang betapa kemajuan teknologi sudah begitu pesat. Era teknologi yang mengantarkan anak-anak kita, remaja-remaja kita, dan termasuk kita berada di dalam zaman milenial. Di era milenial seperti ini, apabila orang tidak mengenal teknologi, boleh dikatakan gaptek, dia akan tertinggal jauh ke belakang. Tapi bagi orang yang memanfaatkan teknologi yang ada, apabila tidak ada rambu-rambu, kita akan terjerumus sangat jauh. Oleh sebab itu, saya akan membagi tips bagaimana caranya kita berawal dari anak-anak kita bisa berada di era milenial, tapi kita tetap bisa memanfaatkan teknologi ini sesuai dengan kepentingan kita, tanpa harus mendatangkan kerugian. Yang pertama, kita boleh memberikan fasilitas HP Android terhadap anak-anak kita. Kita boleh, tapi satu hal, jangan sampai HP itu dimiliki seutuhnya terhadap anak-anak kita. Maksudnya, seutuhnya itu jadi hak milik. Jadi mereka itu bisa menggunakan kapan saja, jam berapa saja, tanpa ada aturan yang jelas. Karena sebaik-baiknya anak itu ya belajar menggunakan HP ya mungkin sekitar 3 jam, 1 jam pagi, 1 jam siang, 1 jam malam. Tapi kalau dia diberi sepenuhnya, dia akan menggunakan sepanjang waktu. Tetapi apabila itu tidak menjadi hak milik, hanya dipinjamkan saja, itu dia menggunakan saat waktu-waktu yang diperlukan saja. Yang kedua, dari waktu yang diberikan kita beri tugas. Jadi 30% dari penggunaan HP itu menunaikan tugas yang kita berikan. Seperti contoh, kita minta dibuatkan video atau diminta dibuatkan apa yang berhubungan dengan HP. Sehingga apa? Di samping menggunakan waktu yang tidak manfaat di dalam HP itu, kita mempelajari bahwa dia akan mempunyai nilai tambah di dalam penggunaan HP untuk kepentingannya sendiri, mungkin pembuatan YouTube, pembuatan video dan lain-lain, untuk komunikasi, untuk medsos dan sebagainya. Itu selalu diingatkan bahwa dia menggunakan HP itu harus bermanfaat. Jadi kita sudah, dengan adanya tugas dari orang tua, kita sudah mengurangi 30% dari penggunaan anak itu sudah kita kurangi. Pada dasarnya seperti itu. Yang 30% lagi keperluan dia sendiri untuk berteman, bermedsos, WA dan sebagainya, berFacebook, Instagram dan sebagainya. Dia bisa untuk keperluan dia sendiri, dan selebihnya mungkin untuk hiburan. Yang ketiga, orang tua juga harus mengontrol apa yang dilakukan anak-anak kita terhadap peran apa HP itu digunakan oleh anak-anak kita. Biasanya apabila HP itu ada hal-hal yang memang tidak baik di dalam penggunaannya, ciri-cirinya itu satu, dia kalau main HP itu nyumput di kamarnya dikunci. Yang kedua, HP-nya diberi pola password agar tidak semua orang bisa melihat. Karena apabila melihat nanti, itu ciri-ciri. Kalau udah ciri-ciri begitu, berarti kita harus betul-betul menuntaskan hal negatif apa yang
dilakukan yang mungkin kita sebagai orang tua itu melarangnya. Apabila di dalam koreksi kita, pengontrolan orang tua itu terjadi hal yang positif, itu didukung sepenuhnya. Ya siapa tahu dengan adanya dukungan dari orang tua, karena anak kan sekarang ada bisa bikin jadi YouTuber pada usia yang lebih muda, bisa berjualan online usia yang lebih muda, itu didukung. Tapi apabila ada penyimpangan di dalam penggunaan, maka segera selesaikan dan diberi hukuman. Mungkin dihentikan fasilitas HP-nya, mungkin dikasih diskors pemakaian HP-nya dan lain-lain. Itu menurut kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan kesalahan masing-masing. Sebagai orang tua, supaya tetap mendoakan anak-anaknya agar anak-anaknya bisa menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, nusa, dan bangsanya, sehingga menjadi anak-anak yang berguna dan sukses. Sebelum video ini saya akhiri, silakan Anda tekan like, komen, dan share kepada teman-teman semuanya agar teman-teman yang lain tidak ketinggalan dari video-video yang bermanfaat yang terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.